Oke, Pak Ustadz, punten perkenalkan sebelumnya saya Riri Robiani dari Bogor. Sedikit cerita dulu, saya seorang istri yang sudah hampir 11 tahun menikah. Tapi selama 11 tahun ini, 10 tahunnya qadarullah diuji sama Allah. Suami saya diuji dengan penyakit gagal ginjal kronis yang harus rutin cuci darah dari 2015 sampai sekarang, jadi sudah mau 10 tahun ini suami cuci darah. Banyak suka duka yang sudah dilalui, tapi alhamdulillah dengan Allah masih beri kesempatan sampai sekarang untuk kami berdua menjalani kehidupan rumah tangga. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat selama ini, belajar sabar, belajar syukur, belajar saling memperbaiki diri menjadi istri yang baik dan suami yang baik, alhamdulillah. Mau tanya, kan ketika kita sedang diuji itu pasti orang akan suruh sabar aja, ikhlas aja, tawakal aja. Cuma kita nggak tahu sudah sampaikah saya di titik sabar, di titik ikhlas, apa di titik tawakal. Sebenarnya ada satu, jadi selama beberapa tahun ke belakang saya sama suami punya ritual setiap malam, setiap sebelum tidur itu saling ridho mengurus suamiku hari ini, suamiku ridho atas aku hari ini. Tapi yang bikin sedihnya itu sambil pamitan, takutnya suami selalu bilang takut besok aku gak bangun, maaf ya. Apakah aku belum tawakal, belum sabar karena setiap hari itu selalu ada rasa takut ditinggalkan, Pak Ustadz. Apakah itu termasuk kurang iman atau tidak tawakal terhadap ketentuan Allah? Bagaimana supaya memperkuat hati saya biar lebih tawakal, ikhlas, lebih sabar lagi, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan AA. Berarti harus cuci darah. Ya Pak Ustadz. Setiap 1 minggu 2 kali, setiap Senin dan Kamis. seminggu 2 kali. Ya. Kurang lebih hampir 10 tahun membersamai suami. Ahilman mau tanya, apa yang bikin Teh Riri bisa sesabar itu mendampingi suami kurang lebih 10 tahun. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah, setuju? Boleh ceritakan kepada kami semua apa yang bikin Teh Riri sabar dan kuat menjalani itu semua? Udah pasti karena ingin mengejar ridho Allah ya Pak Ustadz. Karena kan seorang istri itu kalau pengen dapat ridho Allah harus dapat ridho suami dulu. Terus rasa cinta yang karena Allah. Karena dengan segala bentuk kekurangannya tetap ada rasa cinta pada hatiku, insya Allah. Semoga ini lillahi ta'ala, dan suami juga selama ini dengan segala bentuk kekurangannya sudah 10 tahun ini tidak bekerja, tapi Masya Allah tanggung jawabnya besar sekali, tetap selalu apapun dilakukan untuk bisa tetap menafkahi istrinya. Memperlakukan istri dengan sangat baik, 11 tahun menikah belum pernah saya sekalipun dibentak oleh suami saya. Alhamdulillah diberi rezeki suami yang soleh dan ingin berkumpul di surga bersama suami nanti, Pak Ustadz. Iya, ini yang harus Bunda dan pemirsa catat baik-baik. Tujuan rumah tangga itu setidaknya ada 3. 1, rumah tangga itu tujuannya menyempurnakan ibadah. Saat kita ditakdirkan punya pasangan, pasangan itu harus jadi jalan yang membuat kita makin dekat sama Allah. Makanya kalau Bunda tanya, AA, kira-kira rumah tangga aku ini sudah berjalan di track yang baik atau tidak? Jawabannya sederhana. Ketika Bunda bersama dengan pasangan, membuat Bunda makin dekat sama Allah atau makin jauh dari Allah. Ini yang harus Bunda catat baik-baik. Rumah tangga yang baik bukan tentang rumah tangga yang punya rumah yang bagus. Rumah tangga yang baik bukan tentang suami yang punya pangkat jabatan tinggi. Rumah tangga yang baik bukan tentang istri yang pandai bersolek, cantik, rupawan, bukan. Tapi tolong catat baik-baik. Rumah tangga yang baik
yang ketika bersamanya membuat kita makin dekat dengan Allah. Sempurna ibadah kita kepada Allah. 2, tujuan rumah tangga itu apa? Meraih berkah. Saya tuh berbakti sama suami, pengen dapat ridhonya suami. Kenapa ridhonya suami penting? Karena bagi istri, ridhonya Allah tergantung ridhonya siapa? Suami. Kalau dipikir-pikir pakai logika, kadang gak nyambung. Izin ya, suaminya sakit. Mohon maaf, secara nafkah dunia mungkin tidak maksimal. Tapi kenapa Teh Riri tadi bercerita mau sabar kurang lebih 10 tahun. Satu kalimat, pengen dapat ridho Allah. Karena semua yang Allah perintahkan untuk kita pasti membawa kebaikan. Kenapa Ahilman mau jadi suami yang baik? Karena saya percaya saat suami itu baik sama keluarga, maka Allah akan perbaiki hidupnya. Betul? Kenapa kita harus sayang sama istri? Karena suami yang sayang sama istri, pasti Allah akan sayangi hidupnya. Bunda, kenapa jadi istri yang solehah, jadi istri yang baik, walaupun capek, lelah. Kenapa Bunda tuh ngerasa capek banget, tapi Bunda masih bertahan. Karena Bunda tahu mungkin balasannya bukan dari suami, tapi balasannya dari siapa? Allah. Berkah itu yang paling penting. Sampai nanti yang ketiga, apa? Rumah tangga ini untuk mendapatkan jannah, surganya Allah. Menyempurnakan ibadah, meraih berkah, mendapatkan jannah, surga. Tujuan kita bukan dunia. Tujuan kita apa? Akhirat, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Teh Riri bertanya, apakah saya sudah masuk kategori sabar? Jawabannya, insya Allah. Selama Teh Riri terus istiqomah mendampingi suami. Sampai ajal memisahkan kita. Maka Bunda sayang, kalau Bunda bertanya, apakah sabar ada batasnya? Tidak ada. Yang ada batasnya kemampuan kita bersabar. Betul? Makanya mohon maaf kalau ada yang bilang, kan sabar juga ada batasnya. Enggak ada. Yang ada batasnya mah kemampuan kita bersabar. Betul? Apa titik akhir dari kesabaran kita? Maut. Kematian. Selagi masih ada, berbuat baiklah. Pernah ingin menyerah saat 2017, suamiku saat itu baru 3 tahun sakit. Komplikasi semuanya, jadi bukan cuma ginjal tapi jantung iya, hati iya, paru iya, semuanya. Dan kita sudah sampai di titik yang kayaknya suamiku bakal meninggal nih hari ini. Saat itu kita perjalanan ke IGD di ambulans, kita sudah saling berpamitan. Sebenarnya bukan menyerah, kita tidak pernah ada di titik hampir menyerah, tapi itu benar-benar pasrah. Kita sudah berpamitan, ya Allah aku ikhlas kalau suamiku engkau ambil hari ini. Proses tidak semudah ini, tidak langsung sampai ke proses. Mungkin sekarang aku terlihat tegar, terlihat sabar, tapi untuk sampai ke titik setenang ini butuh proses yang lumayan lama. Awalnya juga masih ngeluh, sering nangis kayak kenapa harus aku ya Allah, apa salahku, sekuat apa pundaku sampai engkau memberikan beban seberat ini padaku gitu. Yang menguatkan aku apa ya, Allah, pasti Allah menguatkan. Terus iman, kita berusaha menanamkan iman. Suamiku juga mungkin kalau misalnya yang aku dampingi bukan sosok suamiku yang seperti ini, yang segitu baik, yang segitu soleh, mungkin aku juga tidak begitu kuat. Jadi aku dan suamiku sama-sama saling menguatkan, saling menutupi kekurangan satu sama lain. Jadi kita kuat karena bersama. Jadi aku kuat karena suamiku kuat karena aku. Jadi kita sama-sama saling menguatkan. Dari kajian hati bersama Ustadz Hilman Fauzi ini, alhamdulillah aku dapat banyak sekali pelajaran berharga, ilmu-ilmu khususnya tentang sabar, tawakal, syukur, ikhlas dalam menjalani ujian hidup. Dan Ustadz Hilman itu kalau menyampaikan itu kan secara lemah lembut, jadi ngena gitu ke hati. Terus naik turun kayak roller coaster, perasaan itu kayak sedih, nangis, tiba-tiba jadi ketawa, kayak enak banget. Aku ketagihan ikut kajian Ustadz Hilman. Masya Allah, terima kasih ke Ustadz semua ilmunya, semoga bermanfaat dan berkah.